ambil sejarah ya, kita pilih ke belakang gitu kan. Kalau emas itu memang tadi tuh jadiin sebagai mata uang ya, awalnya sebagai apa ini, alat untuk jual beli kayak gitu kan. Sebelum ya dilihat dari cara fungsinya, lalu dilihat dari dari resikonya juga. Makanya sampai sekarang Mas malah dijadikan sebagai alat untuk, ya bukan alat, sebagai media investasi. Ya, seperti itu. Jadinya kalau Nah, ini adalah grafik dari 13 tahun terakhir nih harga emas. Saya ambil datanya dari Antam Logam Mulia. Itu pada tanggal 14 Desember 2010 harga emas ada di 467.000 sekian. Sampai kita hitung per 14 Desember tahun 2023 itu harga emas sudah menyentuh 1.125.000 dengan perubahan harga itu sekitar hampir 140% ya. Wah, oke. Iya. Itu memang sangat menarik gitu kita investasi ke emas. Menggiurkan ya. Saya Ya, gambarnya seperti itu untuk grafik 13 tahun terakhir. Kemudian next lagi ketika kita compare dengan grafik 5 tahun terakhir, itu perubahan harganya mencapai 69%. Dari harga yang 665.000 sampai dengan 1.125.000 gitu. jadi bisa dibilang harga per tahun tuh pasti akan mengalami kenaikan Iya, secara rata-rata ini maksudnya. Betul. Kemudian lagi kita compare dengan grafik 1 tahun terakhir. Itu harga emas mengalami perubahan sebesar 11%. peningkatan ya, Iya, harganya. perubahan naik sebesar 11%. Ada semacam statement terkait masih zaman nggak sih investasi emas untuk sekarang ini, Mas Habib? Kalau dari aku sendiri ya gitu kan, masih lah gitu. Iya, masih. Emas itu masih zaman sampai sekarang, dari zaman dahulu sampai sekarang itu nilainya akan cenderung terus naik ya gitu. Dari dilihat harga nanti akan ada slide comparison dari harga emas di 30 tahun terakhir, 1 tahun terakhir. Mungkin itu adalah bukti bahwa emas ini memiliki value yang cenderung naik nih setiap tahunnya dan tidak tergerus seperti mata uang atau aset-aset lainnya yang konsumtif ya, seperti kendaraan dan lain sebagainya gitu. Mungkin secara yang perlu kita perhatikan adalah terkait dengan merubah nih mindset kita, cara berpikir kita. Ini kan kita harus clearkan dulu nih gitu kan. Kita punya dana gitu kan, terusan kita mau beli emas nih, pasti ada kepikiran nggak di demo kan, iming-iming, aku mau beli emas nih, ntar ternyata harganya naik, aku pingin jual. Bener kan, kayak pasti ada itu kepikiran untuk awal kayak gitu tuh. Nah, tapi harus kita kita bedakan nih, ibarat kata harus di-clearkan dulu ya. Ini untuk membeli emas itu harus dibedakan antara trader sama investasi. Dan next nih, ini adalah kita beli emas ini ada 2 jenis nih, ada perhiasan sama emas batangan gitu kan. Mulai dari harga beli itu pasti berbeda ya teman-teman ya. Ketika kita membeli emas perhiasan itu, maka bentuk emasnya itu akan dibuat secantik mungkin, sebaik mungkin. Nah, itu yang perlu teman-teman ketahui, bahwa ketika kita ingin membeli emas perhiasan daripada batangan, dalam emas perhiasan itu terdapat biaya pencetakan atau pembuatan. Nah, itu yang tidak bisa kita keluarkan ketika kita akan menjual gitu. Selain juga, nah ini nih yang penting ya Beb ya, sertifikat sih sebenarnya. Yang penting mau kita beli emas yang dalam bentuk batang ataupun dalam bentuk perhiasan gitu, yang pasti itu kita belinya itu harus dari sumber yang terpercaya gitu tuh kan, dari asal usulnya ini jelas gitu kan. Jangan sampai kita beli kepada ya dalam tanda kutip ini kita bilangnya oknum ya kayak gitu. Karena entah itu dalam bentuk perorangan ataupun dalam bentuk badan usaha kayak gitu kan, yang secara dia memperjualbelikan emas tapi tidak bersertifikat resmi nih kan ya. Bahwa dengan kita menabung emas gitu kan ya, dengan melihat data yang sudah kita sajikan tadi,
kalau emas itu memang harganya ya makin tahun makin naik, makin meningkat kayak gitu tuh kan. Karena kenapa? Salah satunya yang mempengaruhi nih kayak gitu kan kebijakan moneter bank sentral, inflasi suatu negara maupun permintaan emas di suatu negara ya. Kenapa sih Bib? Kok orang makin banyak minta emas itu bisa mempengaruhi harga emas itu Bib? Ya, sebenarnya ini adalah di belajar ekonomi ya Mas Bram ya. Iya, Itu ya hukum permintaan. Ketika permintaan tinggi gitu kan, harganya pasti juga ikut tinggi. Betul. Seperti itu. Ya pasti bisa dibilang kayak kemarin waktu pandemi kemarin ya. Ya masker tuh mintanya tinggi, harganya dinaikin kan. Betul sih. Sama juga waktu pandemi juga kan harga emas lagi tinggi-tingginya gitu karena kan memang permintaannya lagi tinggi juga ya, dan bisa dibilang ya akhirnya tetap makin naik. Nah, kita harus pertama adalah set goals, yaitu tujuan apa tujuan kita membeli emas gitu kan. Nah, pastikan juga kita membeli emas untuk trading atau investing atau untuk apa gitu, atau ada jangka waktunya gitu. Tapi yang di sini memang disarankan untuk pembelian emas ini adalah investasinya minimal 5 tahun ya, ketika kita akan mencari selisih keuntungan dengan harga beli dan buyback ini. Ini dari teman-teman mungkin ini ya lebih berhati-hati karena di luar sana itu banyak yang vendor yang jual emas seperti ini, misalkan online ya gitu, pasti banyak sekali ya. Menjanjikan, tapi mereka ini memberikan harga beli yang murah, kemudian harga buybacknya yang tinggi juga. Tapi perlu diketahui bahwa terdapat juga case yang mereka ini harga belinya dan buybacknya ini rendah, spread harganya atau selisih harganya, dan jualnya pun susah. Misalkan kita jualnya harus dilempar ke cabang A, cabang B, kemudian uang masuknya itu bisa 2 minggu setelah diterima di pusat. Itu ada seperti itu. Ada pro dan kontra, ada kelebihan, ada kekurangan gitu kan ya. Kalau kita ingin berinvestasi dalam bentuk perhiasan gitu kan ya, yang pasti tadi kita yang harus perlu digarisbawahi adalah pemilihan terkait dengan apa ini vendornya ya Mas Irfan ya. Vendornya tuh yang dipilih asal usulnya belinya harus jelas nih gitu kan. Ya misalkan mau beli perhiasan di toko emas gitu kan ya, belinya harus di toko emas yang terpercaya. Betul. Gitu kan. Misalkan ya kalau untuk saat ini memang kan orang tergiur apabila membeli perhiasan itu dari lewat e-commerce ya, lewat online gitu kan. Nah, lewat online pun harus diperhatikan gitu tuh kan. Dari tokonya ini toko resmi, toko gimana gitu kan, jangan diiming-iming harga murah. Ini 20 karat, 24 karat, tergiur gitu kan, harganya miring gitu kan, tanpa apa ini pinggir panjang gitu kan. Setelah yang datang ternyata tadi itu berkarat. Raib diambil orang atau dicuri ya kayak gitu kan, maka kita harus bisa itu menyimpan gitu kan ya, dalam artian ya gimana sih cara penyimpanan aset-aset berharga kita yang ada di rumah kayak gitu kan ya, misalkan seperti membeli berangkas mungkin ya ada investasi tambahan gitu kan. Tapi jika terkait dengan penggelapan gitu kan, berarti kan ini terkait dengan pemilihan dari vendor. Seperti itu, misalkan kita menabung emasnya itu dalam bentuk emas digital gitu kan, ataupun misalkan ada tempat jasa penitipan gitu kan ya, yang dapat kita sharingkan. Ada ambil contoh adalah Antam gitu kan ya, ada dia memfasilitasi untuk beli fisik, memfasilitasi gitu kan. Kalau mau beli sekaligus dititipkan, dia juga bisa melalui berangkas tadi kan, itu jelas aman gitu kan, karena memang secara tata cara kita mendaftar dan lain-lainnya memang sudah diatur oleh Antam sedemikian rupa ya, untuk menjamin bahwa emas yang dititipkan oleh nasabahnya kita bilang ya, atau customernya itu aman dan terjamin kayak gitu kan. Jika misalkan di luar Antam nih, dari platform-platform yang lain gitu kan, kita ingin menabung emas maupun menabung emas di bank gitu kan, yang pasti tadi itu kita sebelum
memilih, kita pilah-pilah dulu nih, kita cari tahu ya Bib ya, kayak gitu kan. riset. Asal usulnya, vendornya ini bagaimana, kredibilitasnya, terusan apakah kalau kita memang bisa mencari atau mengulik terkait testimoninya nih dari netizen gimana sih terkait ini, gimana kemudahannya, gimana paybacknya gitu kan. Terusan gimana tata cara kalau kita mau mulai menabung gitu kan ya. Jadinya kita harus ya sedikit ada kemauan atau ada effort untuk kita kilas lebih baik, lebih dalam nih vendor yang akan kita pilih kayak gitu kan. Kalau misalkan dari Kanitra memfasilitasinya adalah dengan tata cara kita memilih vendor yang terpercaya gitu kan. Kita fasilitasi untuk dalam bentuk pembelian fisik kayak gitu kan, baik untuk yang emas bentuk logam mulia ataupun emas dalam bentuk perhiasan. Ya, jadi produknya yaitu kencana. Seperti itu.